Halo kawan-kawan, balik lagi di channel Keluarga Shinobi. Semakin mantap dan juga semakin maju, dan juga akan berkreasi sesuai dengan kemampuan. Terus pantengin ya channel ini agar channel ini semakin maju, dan juga selalu doakan channel ini semakin lebih baik. Di video kali ini admin akan membahas apa itu jutsu dan penggunaannya. Tapi kita tidak akan membahas sejarahnya, melainkan fungsi dan kegunaan jutsu-jutsu tersebut. Kita akan mengawalinya di cerita series Naruto dulu ya, karena semua penjelasan ada di dalam situ. Di dalam cerita Naruto, di dalam diri manusia ada kekuatan yang disebut chakra. Chakra adalah hasil konversi energi tubuh dan jiwa dalam tubuh shinobi yang digunakan dapat mengaktifkan ninjutsu, senjutsu, taijutsu, serta dojutsu. Itulah kegunaan dari chakra tersebut. Sebelum admin menjelaskan, admin ingin memberitahu kepada kalian bahwa anime Naruto dan juga Boruto bergenre action, yaitu selalu berhubungan dengan pertarungan. Jadi, selalu ditampilkan adalah pertarungan antara sesama shinobi dan juga melawan musuh-musuh. Lanjut lagi ke penjelasan tentang ninjutsu, senjutsu, taijutsu, dojutsu, dan genjutsu. Hal tersebut ada aspek yang harus bisa diketahui oleh semua shinobi, karena bisa mengetahui ide persoalan dan juga mengenali kemampuan shinobi itu sendiri. Sebelum mulai ke pembahasan, admin akan memberitahu apa itu jutsu. Jutsu adalah seni mistik seorang ninja atau shinobi yang akan dimanfaatkan dalam pertempuran. Untuk menggunakan teknik, ninja atau shinobi akan memerlukan chakra. Untuk melakukan teknik, ninja akan mengeluarkan dan melepaskan dua energi chakra. Itulah yang disebut jutsu. Kita awali dengan penjelasan ninjutsu, baru yang lainnya ya. Ninjutsu adalah jutsu yang memanfaatkan chakra dalam tubuh, dan setiap ninjutsu tergantung dari elemen turunannya. Dengan ninjutsu, shinobi akan bisa memanipulasi elemen. Di dalam anime Naruto atau Boruto ada 5 elemen dasar, yaitu api, air, tanah, angin, dan petir, seperti untuk menyerap atau bertahan. Kita lanjut lagi ya ke pembahasannya. Kali ini kita akan membahas genjutsu. Genjutsu adalah teknik yang bisa membuat lawan dalam ilusi. Paling kuat adalah Daikun Uchiha, berkat mata saingan yang mereka miliki. Diibaratkan, jika misalkan seorang lawan dihadapkan dengan sebuah klan Uchiha, maka jika lawan terkena genjutsunya, maka lawan itu tidak akan bisa melepasnya kecuali dengan bantuan chakra dari temannya. Begitu penjelasan dari genjutsu. Sekarang admin akan memberi pengertian senjutsu. Senjutsu adalah jutsu unik yang bisa dipelajari beberapa orang saja. Jika di anime Naruto, yang baru diketahui hanya beberapa orang saja, yaitu Naruto, Jiraiya, dan Hashirama. Mereka adalah pengguna senjutsu murni dari hasil latihan, dan hanya sebagian kecil yang bisa menggunakan jutsu ini. Jutsu ini juga sangat berbahaya karena bisa membunuh pengguna jika tak bisa menguasainya. Jika mempelajari senjutsu sama dengan mempertaruhkan nyawa sendiri. Kali ini admin akan membahas taijutsu. Berbeda dengan ninjutsu yang hampir bisa digunakan oleh semua ninja. Jadi artinya setiap ninja bisa menggunakan taijutsu, dan taijutsu hanya mengeluarkan kekuatan fisik saja. Ibaratkan jika di dunia nyata, taijutsu ini adalah seperti silat, taekwondo, kungfu, dan juga yang lainnya. Hanya mengeluarkan fisiknya saja dan tidak mengeluarkan jurus atau cakra. Sekarang admin akan memberitahu tentang dojutsu.
Dojutsu adalah sebuah teknik mata yang bisa digunakan oleh beberapa orang, seperti dari klan Uchiha dengan mata Sharingannya, dan juga dari klan Hyuga dengan mata Byakugannya. Nanti admin akan memberitahu tentang klan Hyuga lebih jelas di video selanjutnya. Ada mata khusus, mata yang bernama Rinnegan. Jadi shinobi yang ingin mempunyai mata Rinnegan, ada beberapa syarat jika ingin mempunyai Rinnegan, yaitu terbangunnya dengan menggunakan kekuatan dua putra Hagoromo di kuda Shinin, yaitu antara Indra dan Asura. Di dalam anime Boruto ada satu jujutsu baru yang bernama Jogan, tapi aku tidak akan membahas ini karena belum dijelaskan atau tidak ada penjelasannya sama sekali. Sebelum dilanjutkan kembali, jika kalian ingin mengetahui lebih dalam cerita Boruto, maka kalian harus menonton Naruto terlebih dahulu, karena ada penjelasan-penjelasan penting di anime Naruto yang harus kalian tahu. Jika kalian sudah menonton anime Naruto, maka anime Boruto akan jauh lebih paham dan kalian bisa mengerti tentang jujutsu-jujutsunya ataupun adegan-adegan. Admin akan memberi tambahan tentang Genjutsu dan Funjutsu karena penting untuk dijelaskan kepada kalian. Kita membahas tentang Funjutsu. Funjutsu merupakan jutsu yang memungkinkan penggunanya untuk menyegal, membelenggu, atau mengulur makhluk hidup, cakra, atau benda lain seperti senjata di dalam sebuah objek. Itulah disebut dengan Funjutsu. Ini adalah jutsu penyegalan jika shinobi ingin mengenalkan nyawanya. Dan kali ini admin akan membahas Genjutsu. Genjutsu adalah jutsu terlarang yang tak boleh dipakai. Jutsu ini terlarang dan biasanya sesuatu yang melawan alam, seperti menghidupkan alam yang sudah mati. Jutsu itu juga diberi namakan Edo Tensei, jutsu yang bisa memulihkan hidup orang mati. Bukan hanya Edo Tensei, tapi yang bisa melukai alam atau bisa melukai para manusia. Makanya jutsu ini disebut jutsu serangan. Itulah tentang pembahasan tentang hanya itu untuk beberapa jenis-jenis jutsu di dalam cerita Naruto ataupun Boruto. Untuk lebih detail lagi, admin akan mengasih tahu di video lain. Sebelum itu, admin ingin membahas tentang Kekkei Genkai dan juga Kekkei Tota, karena itu berhubungan dengan jutsu. Ini adalah sebuah diibaratkan premier dari kebutuhan semua jutsu itu. Kita akan membahas Kekkei Genkai. Kekkei Genkai atau yang biasanya orang disebut sebagai Blood Limes, jika diartikan kekuatan berdasarkan garis keturunan. Contohnya Sharingan dari klan Uchiha dan Byakugan dari klan Hyuga. Kekkei Genkai merupakan sebuah kemampuan yang sangat dahsyat di dalam cerita anime Naruto dan Boruto. Tapi Kekkei Genkai hanya diwariskan oleh keturunannya, bukan jutsu yang bisa dipelajari oleh setiap shinobi. Sementara itu, Kekkei Tota punya pendekatan yang lebih sama dengan Kekkei Genkai. Namun, ada yang lebih tinggi. Kekuatan Kekkei Tota hanya gabungan dari dua elemen saja. Namun, lebih dari dua elemen yang saat ini hanya Kekkei Tota yang diketahui, yaitu Jinton, elemen debu yang dibuat oleh Mu Tsuchikage kedua. Jinton adalah gabungan dari api, tanah, dan air. Jadi jika kalian fans Naruto pasti tahu dengan jutsu Mokuton yang bisa diramakan, itu tidak termasuk dengan Kekkei Tota, namun hanya bisa termasuk Kekkei Genkai, karena Kekkei jutsu Mokuton itu hanya memiliki dua elemen cakra saja, yaitu adalah tanah dan air. Kemungkinan tersebut ataupun jutsu Mokuton ada jutsu tersendiri, bukan dari hasil gabungan. Itulah pembahasan tentang Kekkei Tota. Dan ada yang lebih spesial lagi, yaitu Kekkei Mora. Kekkei Mora lebih spesifik lagi, dan saat ini hanya satu penggunanya saja, yaitu Kaguya. Semua teknik dan kekuatan Kaguya dalam klarifikasi Kekkei Mora
dan ini sulit untuk dijelaskan karena hanya satu orang saja penggunanya, yaitu Kaguya Otsutsuki. Dia jadi musuh terakhir di dalam series Naruto. Oke, itu saja kawan-kawan yang admin jelaskan kepada kalian. Admin akan memberikan